contohnya tuh sering terjadi itu gak punya urat malu perempuan itu inilah yang merusak peradaban dan segala macam. Ia harus mempunyai prinsip dan monetaris, prinsip agar orang itu tidak bisa membacakan kita, dan harus mempunyai yang harus kita bangun itu adalah self love gitu kan. Artinya jangan sampai kita menyayangi diri orang itu, semisal seseorang, semisal kekasih ataupun pacar gitu kan, melebihi dari menyayangi diri kita sendiri. Ngopi terus, jangan sampai nggak ngopi. Selamat datang di podcast Aktivis 24 Jam bersama saya Siti Hidayatul Rizka. Pada episode bab 1 mengangkat tema tentang perempuan bukan kelinci peradaban, kok hati desak perubahan. Turut hadir juga narasumber kita pada hari ini, Yunda Siti Lohilbariah. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Apa saja kesibukannya? Sekarang saya lagi kesibukannya itu skripsi ya. Kan kita udah semester akhir nih kan. Ya lagi skripsi lah, biasa. Itu aja sih. Ya, melihat perempuan yang banyak dilecehkan hari ini gitu, bagaimana tanggapan Bunda terkait dengan kekerasan terhadap perempuan kalau dikaji dari kajian keperempuanan gitu? Oke, ketika kita membahas tentang kekerasan itu sendiri ya, ini adalah hal yang sangat tidak bisa kita itu stabil. Itu harus tetap kita melihat dan tetap menjadi pengawas di mana kekerasan itu terjadi. Jika dikaji, kekerasan ini ada beberapa hal yang menjadi yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi kekerasan itu bukan hanya dilakukan terhadap kekerasan seksual saja, tapi memang dalam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu mengkategorikan ada beberapa yang dimasuk kategori kekerasan itu sendiri. Yang pertama itu kekerasan fisik. Terus yang kedua itu adalah kekerasan psikis. Yang ketiga itu adalah kekerasan seksual. Dan yang keempat itu eksploitasi, dan banyak kekerasan lainnya yang mengaitkan dengan hukum itu sendiri. Tapi di data dari tahun ke tahun itu yang paling meningkat itu adalah kekerasan seksual, dan itu terjadi kepada remaja-remaja kita, khususnya yang baru 17 tahun, itu masih SMA. Dan karena kekerasan seksual itu bukan terjadi di kalangan masyarakat saja, namun itu lebih kepada instansi pendidikan, pondok pesantren. Pondok pesantren kan seharusnya yang menjadi role model ataupun yang menjadi acuan kepada masyarakat bahwa ini adalah agama. Justru itu yang menjadikan wadah untuk mereka melakukan kekerasan seksual itu sendiri. Itu yang sering terjadi, banyak kasus itu mungkin teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kasus yang ada di internet itu banyak sekali yang melakukan, pimpinan dari pondok pesantren itu melakukan pelecehan seksual terhadap santri-santrinya. Iya, saya tidak sebut ini ya. Jadi adalah di sebuah pondok pesantren gitu kan. Jadi di sana itu pimpinannya sendiri melakukan selama beberapa tahun, dan belum ada yang berani membuka hal itu. Karena dalih dari pimpinan pondok pesantren ini adalah ketika kamu, misal saya sebagai sebagai ustadznya gitu ya, pimpinannya, kalau kamu berhubungan dengan saya, maka kamu akan masuk surga. Jadi dari seperti itu yang kayak ya nama juga santri yang hanya kayak melihat cuma pimpinannya saja gitu kan, belum bagaimana melakukan mana yang benar dan mana yang salah, karena sangat agungkan sekali gitu kan, agungkan sekali pimpinan pondok pesantrennya itu. Jadi hal semacam itu tuh kita jangan tutup mulut dan tutup mata lah gitu lah. Dan sampai akhirnya yang cerita tadi itu ada satu santri yang sampai hamil. Dia berbulan hamil dan diketahui dia tidak pernah pulang dari kekeluarganya gitu.
Nah, jadi keluarganya ini bertanya-tanya kenapa anak saya tidak pulang dan segala macam, dan dicek dan di cross check itu ternyata di pondok pesantren itu dia sudah hamil, dia udah hamidun kalau bahasa itu ya. Dia udah hamidun. Terus sesuai karena ada satu pihak yang melaporkan bahwa ada pimpinannya yang melakukan pelecehan tersebut, jadi orang-orang yang di bawahnya yang sudah dilecehkan oleh pimpinannya itu juga ikut bersuara. Jadi kayak ada satu yang mendorong dan itu juga mendorong yang lain. Jadi itu pentingnya kalau semisal nih kita ya sebagai perempuan, jadi kita harus, walaupun kita cuma satu orang ataupun cuma satu kelompok, kita harus bisa mendorong itu, karena akan mendorong perempuan-perempuan lainnya untuk bersuara, berbicara, seperti itu. Untuk kekerasan semisal fisik misalkan, itu banyak terjadi, bukan hanya terjadi antara suami istri begitu kan, bukan, tapi sering kita melihat gitu kan, secara objeknya itu yang pacaran semisal, ataupun yang dikerasi oleh temannya sendiri, ataupun pamannya, sekeluarganya, ataupun bahkan orang tuanya juga melakukan kekerasan itu sendiri. Jadi hal semacam itu tuh itu nggak bisa kita terima gitu kan. Kalau semisal kita melihat bagaimana perempuan itu sendiri ataupun anak gitu kan, banyak sekali di televisi atau di sosial media sekarang itu banyak sekali yang melakukan kekerasan. Dan yang sering yang muncul baru-baru kali ini itu kasus Ayu. Iya, itu anak kecil dan pelakunya ini ada 4 orang dan dilecehkan oleh 4 orang itu, dan 4 orang yang melecehkan ini belum 17 tahun. Mungkin teman-teman bisa lihat ya di sosial media, di banyak sekali di TikTok maupun di platform lainnya itu ada. Dan setelah dari Ayu itu bukan stuck sampai sana. Ada kasus lagi. Ada kasus mungkin pernah lihat itu di Facebook ataupun di TikTok, itu yang terjadi sekarang itu kemarin ada anak dia jual gorengan. Iya, dia perempuan, dia masih belum dewasa itu, dan dia hilang 3 hari, dan ternyata setelah dicek diteliti, dia sudah ada punya kuburan, dia ditanam hidup-hidup dan dalam keadaan telanjang. Hal semacam itu harus kita suarakan di sini kan ya, jadi kita nggak bisa tutup mata. Jadi seperti itu. Jadi kita lanjutkan peradaban yang semakin berkembang ini gitu, perempuan banyak menjadi artis papan atas di sosial media gitu, terus malah dijadikan sebagai pasar untuk menarik perhatian banyak orang gitu. Iya, betul. Hal tersebut bisa memicu kekerasan terhadap perempuan kan? Iya. Nah, jadi pertanyaannya itu, akankah perempuan terjebak arus dunia maya menjadi kelinci peradaban mainan tuan-tuan? Nah, bagaimana pandangan Bunda melihat hal tersebut? Dan juga prinsip apa yang harus ditanamkan oleh perempuan supaya tidak terjebak oleh arus peradaban tersebut? Oke, untuk tadi ya, karena kita merujuk pada yang pertama, itu ada namanya kekerasan eksploitasi. Jadi banyak brand atau pihak-pihak yang memang sudah besar itu kan, itu bisa memicu kekerasan. Kenapa saya bilang begitu? Semisal eksploitasi, standar dari sosial media terhadap perempuan itu harus putih, harus cantik, hidung mancung semisal gitu kan. Karena brand-brand yang besar ini melakukan mengeksploitasi ataupun merekrut dari artis papan atas dan ataupun selebgram itu sendiri untuk dijadikan sebagai brand ambassador ataupun sebagai iklannya. Kan dia itu kan kebanyakan yang menjadi yang dipilih oleh brand-brand itu sendiri yang punya kulit putih yang cantik, dan otomatis seperti itu masyarakat ataupun perempuan-perempuan yang lainnya yang belum memiliki tubuh misalkan fisik yang seperti itu dan kulit yang putih dan lain sebagainya, itu akan menyebabkan bahwa dia akan merasa minder. Dan selain dari akibat dari apa yang mereka lakukan, itu juga bisa kekerasan sosial terhadap dirinya. Semisal dalam brand semisal kita sebut yang tidak senonoh gitu kan, jadi namanya juga butuh uang gitu kan. Jadi perempuan ini
akan menerima job tersebut, brand itu sendiri. Semisal apa ya, adalah mungkin teman-teman bisa yang brand-brand yang mungkin tidak senonoh untuk dilihat gitu kan. Nah, tanpa iklan itu sering bermunculan gitu kan di sosial media. Semisal dia mempromosikan ada apa sih namanya gede misalkan kan. Ya seperti itu yang dipakai oleh wanita gitu kan, perempuan. Yang dipakai oleh perempuan, nanti mereka akan menuruti apa yang memang untuk direkrut oleh yang punya brand ini. Jadi kamu harus memakai ini, pakaian yang misalkan seksi, ataupun kamu harus memakai ini. Nah, pemicu terjadinya kekerasan dan pembulian itu karena mereka melakukan mereka menerima job yang harus berpakaian seksi ataupun tidak tidak memakai hijab ataupun lain sebagainya. Itu kan banyak sekali kita lihat kan. Terus jadi nanti ada komentar-komentar dari netizen ya gitu kan, dia ngomong kayak semisal contohnya tuh sering terjadi itu nggak punya urat malu perempuan itu, inilah yang merusak peradaban dan segala macam gitu kan. Nah, setelah ketika dia sudah dikomentar seperti itu, dia merasa kayak dibully, padahal dia sendiri yang melakukan, bahwa dia yang terima bahwa job itu harus melakukan pakaian seksi gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau semisal dikatakan di sini sebagai kelinci peradaban gitu kan, perempuan juga cenderung, saya lihat kita melihat bagaimana kenyataan pada sosial media dan kehidupan hari ini tuh memang cenderung menjadi kelinci peradaban. Namun kita tidak boleh melupakan banyak perempuan yang mendorong, melakukan edukasi bagaimana pentingnya menjaga diri ataupun bagaimana menjaga fisik ataupun menjaga bagaimana agar kita tidak dilecehkan oleh laki-laki itu sendiri ataupun orang masyarakat luas gitu kan. Jadi banyaklah yang kita lihat di sosial media itu, misalkan Najwa Shihab lah semisal gitu kan, atau banyak lah sebetulnya. Nah, jadi kita harus misalkan kalau kita kaitkan dengan Kohati nih ya, jadi Kohati juga harus menjadi pendorong, dan orang yang mampu mengubah dari situasi dari kelinci peradaban itu siapa lagi kalau bukan kita gitu kan, yang sudah jenjang pendidikannya S1 misalnya gitu kan. Kita nggak boleh merasa bahwa kita nggak perlu kayak mendorong itu, kita nggak perlu harus bersuara, tidak bisa. Karena dalam buku yang dikatakan itu, saya pernah baca buku itu, saya lupa ya. Jadi dikatakan kalau kamu mau berhasil, kalau kamu mau bahwa apapun yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang keinginan kamu, maka kamu harus berani berbicara. Seperti itu, harus berani berbicara. Itu yang paling penting. Iya, seperti itu mungkin untuk pertanyaan apa tadi? Yang pertama, iya. Untuk pertanyaan kedua itu bisa dibaca. Pertanyaan keduanya itu tentang prinsip apa yang harus ditanamkan oleh perempuan supaya tidak terjebak oleh arus peradaban. Oke, jika kan peradaban ini justru kita tidak bisa lepas dari sosial media, teknologi gitu kan. Ya, sepintar-pintarnya kita dalam menjaring ataupun memfilter bagaimana sosial media itu sendiri. Kalau teman-teman melakukan memanfaatkan sosial media itu untuk edukasi ataupun mengubah pikiran teman-teman ataupun membuat branding atau values gitu kan, itu akan menjadi bermanfaat. Tapi seketika teman-teman tidak menggunakan dengan baik, cuma hanya sebagai netizen yang omongannya pedas gitu kan, di Facebook itu kita lihat pedas-pedas sekali gitu kan, kita nggak berani tidak berani bersuara lah ketika ada seperti itu. Kalau sosial media ya, kita harus memanfaatkan itu. Dan untuk perempuan yang saya harus di sini tuh untuk agar tidak tergelincir ataupun tidak masuk ke kelinci peradaban itu sendiri, itu harus
menegakkan atau memperkuat yang namanya prinsip dan kalau prinsip dari perempuan itu kan kalau kita ya harus kita bangun itu adalah self love gitu kan. Artinya jangan sampai kita menyayangi diri orang itu, semisal seseorang, semisal kekasih ataupun pacar gitu kan, melebihi dari menyayangi diri kita sendiri. Karena kebanyakan yang saya lihat ya, kayak kalau udah cinta tuh udah bodoh, kalau kata orang tuh kan, kayak udah bodoh dah. Ya gimana lah gitu kan kalau kita udah cinta gitu. Tapi kalau ketika kita tetap dalam posisi itu mempertahankan kalau cinta itu menganggap cinta itu kayak saya harus tetap sama dia walaupun gimana pun kan, dan tetap melakukan kekerasan semisal dalam hubungan itu dalam suami istri ataupun sebagai apa gitu kan. Jangan sampai itu menjadi hal yang kayak nanti membuat kita di masa depan itu trauma dan kayak sosial kita itu berkurang, bersosial kepada masyarakat kurang, karena ada memang trauma yang dilakukan oleh seseorang kepada kita, karena kan kita mencintai orang misalnya kan, dan kita bodoh akan hal itu. Maksudnya kita udah dilakukan kekerasan, misal kekerasan fisik misalkan, ataupun kalau bahasa sekarang itu toksik gitu kan, kayak melakukan perkataan yang tidak senonoh, berkata kasar kepada wanita, misalnya laki-laki itu berkata kasar kepada kita gitu, itu kita tidak boleh bungkam teman-teman. Kita tidak boleh bungkam. Kita harus memilih memang mana yang benar dan mana yang salah. Kita itu udah dewasa. Kalau kita seumuran kita gitu kan, kalau semisal itu udah melakukan kekerasan fisik dan sudah melakukan kekerasan dalam bentuk ucapan, itu kita harus cut off dia. Harus cut off itu. Jangan sampai itu kita tetap dalam posisi itu. Harus hindarilah orang-orang yang seperti itu kan. Ya takutnya nanti hal semacam itu jadi trauma lah ketika nanti kita bersosial. Saya tidak mau dengan laki-laki kan. Saya punya trauma. Jadi hal itu menghambat dari bagaimana perkembangan kita di masa depan. Seperti itu. Dan ketika tadi berbicara tentang kekerasan seksual, melanjut ke yang pertama ya. Kalau kita berbicara tentang kekerasan seksual itu ada banyak akibat fatal yang tidak boleh kita abaikan di sana. Nanti ini sebagai edukasi juga ya. Kalau semisal teman-teman melakukan hal yang tidak senonoh, misalkan di luar dari kategori sah gitu kan, belum sah gitu kan. Jadi yang kalau semisal udah hamidun pertama, maksudnya kayak udah hamil duluan gitu ya, di luar nikah, itu banyak akibatnya. Jadi salah satu yang misalkan pertama dari segi fisik, kita langsung drop out, kronis misal tidak mau untuk makan, stres, terus tidak mau bersosial dan lain sebagainya. Itu dari fisiknya juga langsung down. Itu tiba-tiba kayak semisal berat badan kita semisal 50 tiba-tiba jadi 30 gitu kan, tiba-tiba jadi 30, jadi otomatis kayak fisik kita tuh langsung down gitu. Nah kalau misalkan dari segi sosial, jadi akibat dari sosial itu nanti masyarakat itu atau teman-teman kita itu tidak mau mendekati kita, bahwa mereka juga kayak melihat kita itu udah tabu gitu kan, kayak melakukan semisal hamil di luar nikah, dan mereka juga enggan untuk bersama kita karena membatasi diri kepada kita. Dan akhirnya setelah dia membatasi diri itu, nanti mereka juga yang kita nih misalkan yang hamil duluan, jangan ya kita hamil duluan ya, kayak orang lah, ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh saja. Terus kalau semisal itu terjadi, nanti kita tidak mampu bersosial secara bebas di luar sana. Kita malu nanti kalau semisal saya keluar dari rumah nih, nanti saya dikatain, nanti saya dijelekin, seperti itu kan, saya dijelekin. Terus nanti teman-teman saya ngomong apa, nanti tetangga saya ngomong apa. Jadi kita di rumah itu yang bikin stres, panik, dan enggak. Coba kalau dalam posisi itu kita harus bagaimana?
gitu kan. Jadi sebelum itu terjadi kayak stop berhubungan kayak di luar itu sendiri gitu ya. Ya semoga lah kita bisa mengedukasi ini dan semoga juga Bisa menjaga diri. iya, melakukan perubahan lah terhadap perempuan karena banyak sekali kekerasan ataupun pelecehan yang terjadi. Entah itu semisal catcalling gitu kan banyak sekali nih. Kalau semisal udah catcalling di jalan, kita kayak jalan atau pakai motor gitu kan, kayak ciu kayak gitu kan, kayak itu sebel banget rasanya kan. Iya. Kayak pengen kita surakin, tapi nantinya kayak kita nanti dikira kayak apa namanya? Terlalu baper gitu. Iya, kayak baper terus kayak pecicilan tuh kan, kayak ngomong-ngomong kayak bersuara-suara yang besar gitu nanti pecicilan. Ya kalau itulah apa namanya, banyak asumsi lah kalau semisal seperti itu kan perempuan itu kan apa namanya tidak bisa terlalu bergerak di masa sekarang. Kalau kita berambisi, misalkan berambisi untuk menjadi yang lebih baik ataupun berkarir yang lebih baik, katanya itu melewati dari tradisi dari masyarakat. Misalkan kalau perempuan ya, kayak orang tua yang mungkin belum paham bagaimana seorang perempuan yang harusnya itu janganlah sampai terlalu dikekang, karena kekekangan itu tuh nanti yang bikin dia makin menjadi-jadi perempuan, karena dia merasa kayak apa sih kayak peraturan itu apa sih kayak gitu kan. Ya mungkin teman-teman juga di sini udah ngerasain gimana kalau apa namanya orang tua ataupun ibu gitu kan, kalau ataupun bapak itu jangan keluar kayak gini, gak usah keluar kalau nggak penting kayak gini gitu kan. Banyak lah kekangan itu ya, tapi kekangan itu justru yang bikin kayak nggak ada kepercayaan untuk dari seorang perempuan itu sendiri. Ya saya juga pernah merasakan gitu kan, kalau ketika orang tua saya tidak percaya akan hal yang apa saya lakukan. Misal saya keselong gitu kan, dia ngomong kayak nggak usah keselong, terus kalau nggak ada apa-apa terus saya jelasin bagaimana apa namanya saya lakuin ini. Saya misalkan kayak pergi bimbingan skripsi, tapi karena banyak ada tetangga yang semisal kayak ngomongin kita gitu kan, apa sih dia keluar pulangnya misalkan malam gitu kan, hal semacam itu tuh jadi perbincangan tetangga, dan itu sangat mengesalkan sekali kan untuk kita sendiri sebagai perempuan. Terus setelah saya menjelaskan saya skripsi, terus ini saya bimbingan tadi gini-gini, terus segala macam itu apa namanya, dia justru malah ini terontos saya apa namanya agak coba mengerti, tapi dengan nada yang kayak keras, kayak dia ngerti ya gitu, tapi lain kali tuh jangan kayak gitu ya, kayak gitu kan, lain kali jangan kayak gitu. Jadi apa namanya, kita juga hal semacam itu, kekangan seperti itu yang bikin kita nggak percaya diri, maksudnya kita nggak merasa nggak dipercaya sama semua orang. Ya kebanyakan perempuan itu kan dengan perasaan gitu kan. Kalau kita dibentak dikit aja tuh langsung nangis, ya kan? Kalau bentak dikit tuh langsung nangis. Kamu tuh nggak usah ya. Terus kayak langsung merasa nggak disayang satu dunia gitu. Merasa nggak disayang satu dunia, apalagi kalau udah malam tuh ya. Kalau udah malam tuh udah rasanya tuh sedih banget kalau jadi perempuan tuh. Kayak ngerasa nggak bisa apa-apa. Soalnya tuh kita dibatasi, kita dikekang untuk jangan sampai terlalu apa namanya berkegiatan, terlalu ini gitu kan. Jadi hal semacam itu kita nggak bisa berkembang gitu loh. Kita nggak bisa berkembang, kayak apa yang memang harusnya kita lakukan menurut positif itu apa namanya terstak sampai di sana, Dibatasi gitu. iya dibatasi seperti itu. Padahal itu adalah hal yang positif bagi kita gitu. Iya, itu adalah hal positif bagi kita sendiri gitu, khususnya perempuan. Makanya saya tadi bilang kalau apa namanya kita terlalu ambisi, orang tua itu nyangkanya itu adalah keluar dari tradisi dari masyarakat itu sendiri. Yang kan dulu kalau kata ibu saya tuh ya, dulu itu nggak ada, kalau orang midang, kalau bahasa Lombok itu, kalau orang midang itu nggak ada dia sampai berjajaran apa namanya duduknya cuma segini 1 meter atau enggak gitu, dia sangat jauh sekali. Jadi tradisi itu yang apa namanya masih melekat. Jadi itu yang kayak bikin persepsi dari orang tua itu kita nggak boleh kemana-mana, hal semacam itulah. Katanya tuh mungkin ya dia mengira kalau kita pergi keluar itu kita bertemu pacar atau enggak siapa gitu kan, padahal kita tidak melakukan itu. Tapi karena memang udah tertanam dalam ini tradisi itu dari semenjak dia dulu sampai sekarang itu masih tertanam, itulah kuatnya tradisi gitu kan. Jadi seperti itu. Semisal tadi apa namanya ada prinsip ya kan, prinsip. Jadi
perempuan juga harus mempunyai boundaries. Jadi boundaries itu adalah bagaimana batasan, mempunyai batasan dalam diri kita sendiri. Itu boundaries. Jadi itu sangat penting sekali untuk perempuan. Ketika semisal kita punya boundaries ataupun ketegasan dan punya batas, diri kita ada sesuatu yang gak boleh orang masuki dalam sifat, kelakuan ataupun kehidupan kita. Jadi semisal contohnya seperti ini. Jadi ketika ada orang yang menyampuri kehidupan kita ataupun melakukan hal semacam ini, kita harus tolak benar-benar kalau itu nggak sesuai sama apa yang memang kita sudah sudah batasi. Itu harus ditegaskan, itu nggak boleh, kamu nggak boleh ngomong gitu ke saya gitu kan, kayak itu nggak boleh. Contoh kecilnya contoh kecil yang mungkin ini juga sebagai cerita saya sendiri gitu kan. Ketika ada ajakan misalkan ada ajakan dari teman-teman itu, ayo dong kita kesini, padahal itu tuh kayak menurut saya itu gak usah lah kalau nggak terlalu bermanfaat, semisal kan ayo kesini semisal gitu kan. Tapi karena saya mempunyai boundaries ataupun batasan dalam diri saya tidak mau ikut dengan kalian walaupun apapun itu alasannya gitu kan, saya nggak mau. Nah, jadi ketika orang sudah mengajak kamu dan kamu dipahami bahwa kamu itu gak mau ketika diajak lagi seperti itu, maka mereka juga akan enggan untuk mengajak kita kembali. Jadi artinya ada boundaries yang kita tanamkan dalam diri kita sebagai perempuan. Jadi kalau semisal itu prinsip tadi yang harus ditanamkan dalam perempuan itu sendiri harus mempunyai prinsip dan boundaries. Prinsip agar orang itu tidak bisa melecehkan kita dan harus mempunyai ketegasan atar batas apa yang memang kita sudah bangun pada diri kita sendiri sebagai perempuan itu sendiri. Itu yang paling penting. Itu sih. Saja. Iya. Jadi selanjutnya untuk kita nih yang di HMI khususnya Kohati ya Yunda, sering mengkaji soal keperempuanan gitu. Iya. Kira-kira idealnya sosok mar'atus sholihah itu seperti apa? Oke, sesuai ini tujuan Kohati gitu ya. Tujuan Kohati. Kalau kita kan kita sudah kaji sebelumnya ya di FDK itu kan, kita bagaimana idealnya mar'atus sholihah. Kan mar'atus sholihah itu kan perempuan-perempuan soleh. Ya semoga kita masuklah di dalam mar'atus sholihah. Tapi kalau kita kaitkan dengan organisasi itu banyak sekali yang kayak bukan hanya sebagai istri soleha ataupun jadi anak soleha ataupun mempunyai pribadian yang sangat disenangi ataupun murah hati ataupun paham agama dan lain sebagainya. Tapi kalau kita kaitkan dengan organisasi, khususnya kita Kohati HMI cabang Lombok Timur ya. Jadi idealnya mar'atus sholih itu ketika kita mampu menyuarakan dan kita sebagai penggerak dari perubahan perempuan itu sendiri. Yang banyak semula itu perempuan dilecehkan, kita harus menyuarakan sebagai Kohati. Dan banyak edukasi penting yang harus kita terus bahas. Seperti ini kan kita membahas perempuan itu harus tetap lanjut ya dia. Terus kita harus tetap lanjut dalam membahas bagaimana perempuan, contohnya khususnya perempuan di luar sana maupun Kohati yang ada di cabang lainnya itu, kita harus mengedukasi kita sebagai Kohati ya, dan melakukan gerakan-gerakan yang memang konkret dan itu bisa direalisasikan oleh Kohati itu sendiri. Semisal nih kita menyantuni anak yatim, semisal kita membuat program ataupun memberikan sebuah tindakan yang semisal kalau ada Kohati semisal ada Kohati yang dilecehkan ataupun perempuan-perempuan di sana yang dilecehkan, itu kita harus sebagai orang pertama, sebagai penegak utama dan penggerak utama di sana. Kita sebagai Kohati ini harus menyuarakan aspirasi ataupun apa yang memang dirasakan oleh perempuan-perempuan di luar sana maupun di Kohati. Itu jangan sampai bungkam ya teman-teman. Khususnya Kohati nih.
saya tegaskan sekali ya, ini sangat tegas sekali, kohati itu jangan mau dilecehkan, entah itu oleh siapapun, kita nggak boleh, karena kita harus punya boundaries ya, seperti yang dikatakan itu harus punya batas. Jadi kohati itu punya batas, dia tidak boleh direndahkan terus diremehkan oleh siapapun itu, entah itu HMI-wan ataupun orang-orang luar gitu kan. Kalau semisal dia merendahkan kita ini aja, kita harus kayak berkata apa yang memang udah tegas. Kamu nggak boleh seperti kayak lawan aja, jangan langsung kecut gitu kan. Enggak, saya rasa itu kebanyakan ya, karena menurutnya tuh semisal ya nggak ada lah kasus seperti itu ya di sini yang kayak dilecehkan itu, alhamdulillah yang nggak ada ya, kita sama-sama beginilah, tentram, aman, damai gitu kan untungnya. Tapi ya banyak lah kalau di luar sana, di masyarakat itu banyak dilecehkan dan dia bungkam gitu akan hal itu. Jadi kalau semisal kita temukan hal semacam itu, kita harus menjadi penegak utama, penegak pertama yang harus kayak menyuarakan itu. Kita harus mendorong kalau perempuan itu tuh kamu harus ini, sini. Kita rangkul dia, kalau sebenarnya kita rangkul agar dia tuh mau bersuara. Dan tentunya bersuara juga bukan yang menye-menye ya, maksudnya harus ada bukti-bukti gitu kan, baru kita bisa melaporkan. Jadi sebelum kita melaporkan semisalkan pelecehan seksual itu ataupun kekerasan itu, kita harus mengumpulkan semua bukti-bukti, entah itu mungkin bukti cetan ataupun bukti memang yang mengancam bersifatnya voice note semisal, atau enggak telepon, semuanya itu harus dikumpulkan semua agar menjadi nanti laporannya dan ditindaklanjuti oleh yang memang paham dan memang menegakkan dari bagaimana pemberdayaan perempuan dan anak itu sendiri. Seperti itu kalau mar'atus sholihah sebagai kalau dilihat dari kita yang kohati gitu kan ya, sebagai penggerak lah untuk kohati agar bisa menyuarakan dan melakukan edukasi yang seperti ini, dan semoga kita termasuk dalam mar'atus sholihah itu ya, itu yang paling penting. Semoga sebagai penggerak itu. Baik, terima kasih sudah mampir pada podcast aktivis 24 jam yang pada hari ini kita telah laksanakan gitu. Semoga dalam kesempatan ini semua materi yang kita bahas memberikan manfaat gitu untuk pemirsa dan juga kohati yang ada di cabang. Dan pada tema perempuan bukan kelinci peradaban, kohati desak perubahan, saya Siti Hidayatul Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.